Kisah cinta terlarang yang memulai sejarah kerajaan Singasari, dimulai ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung demi cinta pada Ken Dedes. Setelah merebut Tumapel dari kerajaan Kediri, Ken Arok mendirikan kerajaan Singhasari pada tahun 1222 Masehi dan menjadi raja pertamanya. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Lohgawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Lohgawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Lohgawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat atau Cakravartin. Lohgawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Atas permohonan Lohgawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Lohgawe sebagai seorang Brahmana tentunya sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih, kepada Tunggul Ametung, Lohgawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi, di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar sekarang. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya, Ken Dedes. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu, terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Lohgawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, Ratu yang Agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar, ucap Lohgawe. Mendengar kata-kata Lohgawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Lohgawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Lohgawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Lohgawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat, wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Ken Arok yang kagum melihat keris pesanan Tunggul Ametung buatan Empu Gandring, juga menginginkan keris hasil buatannya. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang, Blitar. Ken Arok pun meminta dibuatkan keris yang lebih bagus dari kepunyaan Tunggul Ametung. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Setelah mendapatkan keris ampu bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada 1222 Masehi itu. Diriwayatkan, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan, Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebo Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung, dinamai Anusapati, nama sebutannya Panji Anengah. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang.
Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Nuregola, serta Dewi Rambi. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Tumapel pada 1222 Masehi, dengan menyandang gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh Kerajaan Kediri. Terjadilah perang ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah Kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari sesuai nama pusat pemerintahannya. Diriwayatkan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singasari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Pada tahun 1247 Masehi itu, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati. Anusapati yang mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya, Tunggul Ametung. Membalas dendam pada 1247 Masehi, Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok, juga dengan keris Empu Gandring. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Diriwayatkan pula, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring, pada 1249 Masehi. Selanjutnya, Tohjaya bertakhta sebagai penguasa Kerajaan Singasari. Sosok Ken Arok sendiri memang masih menuai teka-teki. Pasalnya dari beberapa catatan sejarah belum ada data pasti dari mana asal-usul yang sebenarnya dari Ken Arok. Hingga kini belum ada yang mengetahui secara pasti mengenai siapa sesungguhnya Ken Arok dan bagaimana sejarahnya. Asal-usul Ken Arok sebenarnya pernah dituliskan oleh guru pertamanya Mahaguru Tantripala. Sebagaimana dikisahkan pada buku Hitam Putih Ken Arok dari Kejayaan hingga Keruntuhan, karya Muhammad Syamsuddin. Saat itu Arok masih nyantri ke Mahaguru Tantripala dan menyerahkan sebuah gulungan lontar kepada Arok. Konon Ken Arok berasal dari seorang tokoh bernama Gajah Para yang tinggal di desa Campara, Blitar dengan seorang perempuan bernama Kendok dari desa Jiwut, Ngelegok, Blitar. Namun ketika masih dalam kandungan, ayah Ken Arok ternyata telah meninggal dunia. Hingga ketika lahir, Ken Arok dibuang ke kuburan dan ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lembong. Namun tidak ada yang memastikan apakah asal-usul itu memang benar atau tidak. Mengingat ada beberapa sumber yang menyebut bahwa orang tua Ken Arok Kendok bersetubuh dengan seorang Brahmana. Diyakini bahwa Ken Arok terlahir dari hasil hubungan tersebut.